Perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Mana nih? Mana nih, bro? Ayo, ambil lo, Man. Ayo. Ayo, ambil dong. Gue sih udah usah guir ya. Cewek. Bullying menimbulkan dampak yang begitu berpengaruh terhadap masa depan seseorang. Walaupun korban dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan kuat, tidak menutup kemungkinan masih terdapat trauma yang membuatnya menjadi susah percaya terhadap orang lain dan membangun networking. Korban bullying sering mengalami gangguan kecemasan yang memicu tubuh menjadi stres. Dampak yang harus diwaspadai adalah munculnya pikiran korban untuk mengakhiri hidup. Berikut merupakan tanggapan dari mahasiswa pendidikan bahasa Inggris Universitas Brawijaya terhadap kasus perundungan di dunia pendidikan. Terdapat 33 orang responden dari kuesioner yang kami buat. Lebih dari 50% jawaban responden memilih untuk melawan ketika dirundung dan sisanya memilih diam dan melapor. Kemudian, jika menjadi saksi, 51,5% responden menjawab untuk melaporkan ke pihak yang berwenang, kemudian 33,3% memilih membela korban dan sisanya mengalihkan perhatian. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Yolanda. Perkenalkan nama saya Navia. Kenalkan nama saya Puri Brian Juniarta. Perkenalkan nama aku Safira Putri. Dari pengalaman saya selama di sekolah menengah atas itu jujur belum ada sih. Dan mungkin lebih bersikap apatis sih tidak. Mungkin karena memang belum pernah menemukan kasus perundungan seperti itu, atau mungkin memang belum pernah ada yang melaporkan, atau mungkin memang belum pernah ada kejadian seperti itu. Jadi selama saya di sekolah, untuk tindakan sosialisasi tentang perundungan dan lain sebagainya itu belum pernah dilakukan selama 3 tahun saya di. Berarti sebelum masuk kuliah kan kita berbicara soal sekolah menengah ya. I know ada one case yang cukup ekstrim di sekolah saya, namun tentu tenaga pendidik di sana tidak apatis karena kita juga mempunyai peraturan yang sudah sangat ketat. Kita sudah mempunyai poin yang sudah diberikan dan sanksinya tersebut yaitu berupa oknum tersebut dikeluarkan dari sekolah, dan I think it is something that we need to implementasikan dimanapun ya. Kalau ada oknum ya yang melakukan itu kan tentu merusak citra nama sekolah dan lingkungan itu sendiri, jadi lebih baik dikeluarkan. Dari sekolah saya sebelumnya itu, sekolah saya sudah cukup baik dalam mensosialisasikan tentang perundungan. Di sekolah saya juga banyak poster-poster anti bullying, dan sekolah saya juga pernah melakukan seminar tentang bahaya perundungan. Sebelumnya di sekolah saya belum ada kasus pelecehan seksual ya. Saya sangat salut sama muridnya. Akan tapi guru-guru semua tenaga sekolah itu sangat memperhatikan kalau misalnya ada kasus pelecehan seksual seperti itu. Menurut pengalaman saya, pas saya masih di sekolah dasar, hampir tidak ada tindakan seperti pencegahan ataupun pendidikan karakter yang dapat menangani kasus perundungan, karena dari tenaga pendidiknya pun terkesan apatis dan tidak menghargai korban. Yang dilakukan yang pertama dari POV saya, sudut pandang saya, berusaha menenangkan korban terlebih dahulu. Ditanya apakah dia dalam kondisi yang baik, baru kalau misal korban ingin dilaporkan, kita membantu untuk melaporkan ke pihak yang berwenang atau pihak yang memiliki kekuasaan di bidang tersebut. Menurut saya, jika seseorang menjadi saksi pada sebuah kasus perundungan, sebaiknya saksi tersebut mengadukan kepada pihak yang berwenang, dan sang saksi juga harus merangkul
korban yang dia lihat dan mengajak sang korban untuk berani mengadu kepada pihak yang berwenang. Pertama menurut saya, apabila kalian benar-benar mengalami perundungan dan kalian merasa value dan worth kalian direnggut, ya just speak up. Karena apabila kalian tidak speak up, who knows, siapa yang bisa tahu terus bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. So whether it is really bad for you or you want to speak, ya udah speak aja. Menurut saya yang pertama yaitu dengan tidak menanggapi tindakan pelaku. Namun apabila tindakan pelaku sudah melewati batas dan melibatkan fisik, saya rasa korban perlu melawan. Tapi yang terpenting yaitu jangan main fisik terlebih dahulu. Sebelum pelaku melakukan kekerasan terhadap kita, jangan melakukan apapun yang dapat melukai tubuh pelaku.